Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Karim, NIM 20175030061. Saya berasal dari kelas 2 SPIB. Saya di sini akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Web Design dan SEO yang diampu oleh dosen Bapak Yusuf Haryanto MKom MTA. Saya di sini akan mengulas materi yang telah disampaikan dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7 tentang web design dan SEO. Yang pertama yaitu tentang sistem komputer. Sistem komputer sendiri itu kumpulan dari perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan atau berinteraksi satu sama lain, di mana dalam berinteraksi tersebut untuk melakukan pengelolaan data. Pada perangkat yang terdapat pada sistem komputer sendiri itu ada 3, ada hardware, software, dan brainware. Yang kedua yaitu tentang teknologi internet. Teknologi internet pada zaman sekarang sudah berkembang sangat pesat. Teknologi internet sendiri itu kependekan dari Interconnection Network, adalah sistem global dari sebuah jaringan komputer di mana saling berhubungan menggunakan standar internet protokol suite atau TCP atau IT untuk melayani pengguna internet di seluruh dunia. Adanya dengan teknologi internet pada zaman sekarang ini yang sangat pesat dapat menimbulkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Yang ketiga yaitu tentang website. Website sendiri adalah kumpulan halaman dalam suatu domain yang memuat semua tentang berbagai informasi agar dapat dibaca atau diakses oleh pengguna internet. Informasi yang dapat dimuat dalam website mengenai konten gambar, ilustrasi, video, dan teks untuk berbagai macam kegunaannya. Ada 3 dasar teknologi website. Yang pertama yaitu HTML, Hypertext Markup Language, yaitu bahasa markup yang digunakan atau formal untuk halaman web. Yang kedua yaitu URI, Uniform Resource Identity, yaitu sebuah alamat website yang unik untuk membuka suatu web. Yang terakhir yaitu HTTP, Hypertext Transfer Protocol, yaitu teknologi yang memungkinkan seseorang untuk mengambil kembali sumber daya atau sumber data yang terkoneksi dengan semua situs web. Materi selanjutnya itu tentang bahasa pemrograman, dikenal juga sebagai bahasa pemrograman komputer, di mana bahasa yang digunakan sebagai kumpulan sintaks yang berfungsi untuk memerintahkan perangkat lunak pada komputer. Selanjutnya yaitu tentang database. Database sendiri adalah kumpulan data yang terorganisir, umumnya disimpan dan diakses secara elektronik dari sistem komputer, di mana database lebih kompleks. Mereka sering dikembangkan menggunakan desain formal atau teknik pemodelan. Selanjutnya itu implementasi basis data, merupakan tahapan dalam proses perencanaan basis data. Bahasa perintah yang digunakan baik untuk definisi secara detail ataupun penyimpanan data harus sesuai dengan DBMS, yaitu Database Management System yang dipilih. Materi selanjutnya tentang hosting dan domain. Hosting sendiri itu adalah layanan bagi user yang berguna untuk menyimpan informasi gambar, video, dan beberapa konten lainnya yang diakses melalui via website. Domain adalah nama atau alamat dari sebuah website. Hosting atau domain dapat dibeli melalui situs resmi yang sudah disediakan, di mana saat pembelian itu harus harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Jika tidak ingin memperpanjang suatu domain atau hosting dalam setahun, kita harus memindahkan semua data ke laptop atau komputer yang kita punya agar data tidak terhapus. Dan kita juga harus berhati-hati dengan domain atau hosting yang ditawarkan secara gratis atau maupun berbayar, karena semua hosting atau domain itu
ada yang palsu dan tidak aman untuk digunakan, sehingga data yang kita masukkan akan dikopas oleh orang lain. Yang terakhir yaitu tentang sistem pembuatan modifikasi, tentang sistem manajemen konten, yaitu CMS 1, 2, dan 3 adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah suatu modifikasi teknologi konten digital, di mana sistem manajemen konten ini dapat digunakan dan di-download secara online atau offline. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.